Saya Roma Darmayanti, CGP Angkatan 11 akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada hari ini saya akan mewawancarai salah seorang kepala TK Negeri Pembina Kuala Simpang, Ibu Eva Kristina SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, hari ini kita akan melakukan wawancara sedikit tentang masalah dilema etika dan rujukan moral Ibu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Baik Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Jadi untuk saya Bu, cara mengidentifikasi permasalahan itu termasuk ke dalam rujukan moral atau dilema etika. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan melihat permasalahan yang ada. Kemudian saya mempelajari untuk lebih memahami kira-kira permasalahan ini termasuk ke dalam rujukan moral atau dilema etika. Baru setelah saya bisa memahami, sehingga saya bisa dapat menyimpulkan bahwa oh ternyata permasalahan ini termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Setelah saya bisa menyimpulkan, kemudian barulah saya bisa memutuskan solusi yang akan saya berikan untuk menyelesaikan kasus yang termasuk dilema etika atau rujukan moral. Berarti seperti itu ya, pertama Ibu pelajari kasusnya, kemudian Ibu simpulkan, barulah Ibu mengetahui bahwa kasus tersebut bukan dilema etika atau rujukan moral ya Bu. Iya, benar. Jadi Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam saya mengambil keputusan, kami kan Bu terbiasa dalam mengambil keputusan itu biasanya kami diskusikan dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi untuk menyelesaikan masalah, baik itu rujukan moral atau dilema etika, biasanya kami melalui diskusi terlebih dahulu sebelum kami putuskan gitu. Jadi kami memutuskannya biasanya bersama-sama, berkolaborasi dengan para ibu-ibu yang ada di sini. Oke Ibu, berarti dari jawaban Ibu tadi, Ibu sudah melakukan kegiatan kolaborasi ya Bu dalam pengambilan keputusan dengan warga sekolah di tempat Ibu. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Biasanya yang selama ini saya lakukan, yang pertama biasanya jika ada laporan ini misalnya gitu kan Bu, atau ada kasus, biasanya saya mengumpulkan dulu fakta-fakta yang fakta yang benar lah gitu, agar agar data yang kita pergunakan nanti itu nggak salah gitu. Yang kedua, tentunya kita berdiskusi dengan teman-teman guru yang ada di sini. Jadi keputusan yang nantinya bakal kita ambil biasanya berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman yang kita anggap baik lah Bu, kita ambil yang baik untuk yang terbaik. Jadi itu yang sudah Ibu buat selama ini di sekolah Ibu ya Bu ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, kadang-kadang kan seandainya kita mengambil keputusan sendiri kan bukan, kayaknya pasti kurang tepat, atau kadang-kadang kita memikirkan diri kita sendiri, nggak memikirkan kepentingan orang lain gitu. Jadi yang selama ini saya anggap efektif tentunya
itulah Bu, berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi berbagai macam masukan itu kan dalam menyelesaikan masalah datang gitu, sehingga kita dapat bersama-sama memilih, oh ternyata baiknya keputusan seperti ini, yang harus kita ambil gitu Bu. Jadi yang paling efektif adalah melakukan kolaborasi, berdiskusi dengan sesama ibu-ibu guru yang ada di sini. Berarti dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa inti dari pengambilan keputusan adalah keputusan itu tidak berpihak kepada Ibu, tetapi adanya masukan-masukan dari rekan-rekan kerja Ibu, guru-guru Ibu ya Bu, dengan duduk bersama berdiskusi ya Bu ya, sehingga tercapailah suatu keputusan yang berdampak baik kepada semuanya ya Bu. Iya. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika ini? Tantangannya terkadang ya Bu, terkadang kalau kita sebagai kepala sekolah biasanya kita adalah Bu itu sedikit rasa egonya gitu. Tantangan dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus D5 etika. Karena kan gini ya Bu, sama-sama kita ketahui bahwa kasus dilema etika ini kan dimana keduanya tadi kan mengandung kepentingan, maksudnya sama-sama baik gitu. Terkadang itulah Bu yang menjadi tantangan kita pribadi, tantangan saya ini tadi, karena kan terkadang kan kita menilai kasus ini timbul Bu perasaan kita ini ada rasa ibah, rasa kasihan gitu, yang mungkin dengan mengedepankan tadi perasaan, sehingga keputusan yang kita ambil takutnya salah gitu Ibu. Jadi tidak mementingkan kepentingan orang banyak gitu. Jadi kendalanya itu tadi, itulah Bu, terkadang kita ini mengedepankan perasaan, rasa kasihan, rasa ibah gitu. Saya rasa tantangan yang pertama itu Bu. Berarti adanya konflik di dalam hatimu bahwa hati ini bertentangan dengan perasaan Ibu ke orang lain, karena ada rasa perasaan kasihan, akhirnya Ibu lebih utamakan itu ya daripada keadilan. Benar seperti itu Bu ya. Baik Ibu. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya Ibu, saya biasanya jika melihat dulu Bu kasusnya gitu. Jadi kasus ini perlu diselesaikan dengan cepat atau bisa ditunda nanti gitu. Jadi melihat sejauh mana permasalahan ini, kasus ini perlu nggak permasalahannya langsung di tempat atau kita perlu. Tapi kalau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus itu biasanya nggak pernah gitu Bu, nggak pernah terjadwal. Jadi jika kasus itu tadi bisa diselesaikan dengan baik, dengan hanya melibatkan orang-orang yang mengalami yang ada di permasalahan tersebut, bisa kita selesaikan, ya langsung kita selesaikan. Tetapi jika harus kita misalnya yang agak berat gitu ya, biasanya ya kita membutuhkan waktu untuk kita berdiskusi Bu dengan kita kan ini misalnya punya pimpinan gitu ya Bu, dengan ibu pengawas misalnya. Jadi perlu waktu untuk mendiskusikan permasalahan yang mungkin tidak bisa saya tangani sendiri, sehingga memerlukan petunjuk atau solusi dari ibu pengawas. Biasanya gitu Ibu. Berarti Ibu melihat kasusnya dulu ya Bu. Iya. Ya? Ada kasus yang bisa diselesaikan dalam waktu ketika itu. Benar. Dan ada kasus-kasus yang harus diselesaikan memerlukan waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Iya. Baik Ibu. Baik Ibu, adakah seseorang ini atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya biasanya kan Ibu, karena kita kan di sekolah ini banyak teman-teman, banyak guru yang bisa membantu gitu. Jadi
yang sangat membantu permasalahan di sekolah terkait dengan nilai etika, yaitu ya guru Bu. Guru mungkin jika kasus itu memerlukan kolaborasi dengan pengawas, ya ibu pengawas ini Bu. Berarti selain ibu guru yang ada di sekolah yang membantu ibu, dan pengawas juga berperan ya Bu dalam ibu menyelesaikan masalah. Iya, karena selama ini TK kita belum pernah mendapati kasus yang harus kita minta petunjuk atau solusi dari ibu kabit gitu, atau kepala dinas pendidikan gitu Bu. Jadi selama ini belum nabu kita untuk melibatkan orang itu. Baik. Nah, ini terakhir ini Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan, yang penting kita harus mengetahui bahwa permasalahan ini termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, tidak hanya mementingkan kepentingan segelintir orang gitu Bu. Jadi yang paling penting lagi, apapun permasalahannya, mau itu bujukan moral atau dilema etika, jangan keputusan itu kita ambil sendiri gitu. Terkadang keputusan kita ambil sendiri belum tentu baik menurut kita, baik menurut orang lain. Makanya perlu melibatkan ibu-ibu guru, bahkan pengawas gitu, supaya keputusan yang kita ambil langkahnya tidak salah. Yang paling penting keputusan yang diambil itu tidak menyakiti semua orang, dapat membahagiakan semua orang, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya Sama-sama. hari ini. Ya Allah, luar biasa. Sukses terus untuk Ibu. Dan alhamdulillah. Nyatanya diriku kadang buatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Darmayanti, calon guru penggerak angkatan 11, akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada hari ini, saya akan mewawancarai Kepala TK Negeri Pembina Setra, Ibu Nurasia Sari SPD AUD. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Roma. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, Bu Roma apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Bu. Sesuai dengan perjanjian kita kemarin Ibu, kita akan mengadakan wawancara sedikit dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Ya boleh, saya ada waktu Bu Roma, silakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Begini Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang masalah dilema etika dan bujukan moral Ibu yang terjadi di satuan sekolah itu ya. Baik Ibu, begini. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik Bu Roma, jadi ini yang terjadi di sekolah saya pastinya dilema etika dan bujukan moral itu pasti selalu ada. Nah, cara mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika ataupun bujukan moral itu dalam hal ini saya memang agak sulit, namun tetap diambil titik tengahnya Bu. Sehingga solusi itu terhadap kasus tersebut dapat membutuhkan suatu masukan juga dari guru-guru, dari warga sekolah juga, sehingga yang dihadapi dilema etika atau bujukan moral itu membuat keputusan yang tidak merugikan siapapun dengan sudah mempertimbangkan dari segala sisi. Nah, jadi seperti itu Bu. Selain juga kita mendiskusikan juga dengan pengawas sekolah juga, sehingga keputusan yang diambil itu berdasarkan keputusan bersama. Luar biasa Ibu, cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Baik Ibu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini
sebenarnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik Ibu, jadi ketika ada keputusan terhadap kasus-kasus yang memang kepentingannya itu sama-sama, pastinya saya menilainya dari segi prioritas. Yang mana prioritas terlebih dahulu. Nah, berarti yang prioritas itu yang saya utamakan terlebih dahulu, yang mengandung nilai kebajikan. Jadi cara saya menyikapinya ya seperti tadi dengan prioritas, mendahulukan terlebih dahulu apa yang memang diutamakan. Begitu Ibu. Untuk mengutamakan prioritas Ya, yang lebih. benar. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik, Bu Roma. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan selama ini untuk mengambil keputusan, pertama sekali pastinya berkoordinasi dulu dengan rekan guru ya, ataupun dengan komite dan keluarga sekolah lainnya untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang adil. Jika kejadian atau kasus itu pada anak murid, otomatis saya serahkan dulu kepada guru kelasnya ya untuk mengatasinya. Dan jika guru kelas tidak bisa mengatasinya, bisa dialihkan ke saya dan kita mencari perlindungannya dan juga berkoordinasi dengan orang tuanya jika ada anak yang bermasalah tersebut. Nah, jadi seperti itu Bu, sehingga nantinya mendapatkan solusi yang terbaik bagi kasus ataupun yang kita hadapi nantinya itu. Jadi menurut saya itulah langkah-langkah yang berkoordinasi guru, orang tua, dan juga dalam kata sepakat baru dinyatakan saya. Berarti intinya Ibu tidak sendiri tetapi melibatkan warga sekolah ya, Ya, Ibu, ya. benar. Kemudian Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik Ibu, jadi efektifnya itu ketika pengambilan keputusan memang saya selama ini melakukan setiap bulannya itu rapat ya, bersama Dewan Guru. Nah, pada rapat itu pastinya kami akan mengevaluasi, merefleksikan tindak lanjut terhadap kasus-kasus yang terjadi, baik itu dari segi pembelajaran anak-anak ataupun yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, jadi menurut saya itu yang sangat efektif Bu. Jadi evaluasi secara berkala untuk mendapatkan peningkatan perbaikan di lanjut kemudian hari. Intinya Ibu mengevaluasi kemudian merefleksikan kembali ya. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, pastinya setiap apapun yang saya lakukan pastinya punya tantangan sendiri ya. Jadi ketika saya memutuskan terhadap ini pastinya ada pro dan kontra. Nah, jadi walaupun demikian, tetap saya juga mempertimbangkan dari segala sisi sehingga tidak ada keputusan yang saya buat itu merugikan orang lain. Malah itu kita membuat kebaikan untuk bersama. Seperti itu Ibu. Tetap pro dan kontra itu pasti ada. Luar biasa Ibu. Jadi apakah ini mempunyai tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya baik Ibu. Jadi ketika kita menghadapi dilema-dilema tersebut, pastinya tergantung juga kasus yang kita hadapi itu seperti apa. Jadi cara penanganannya pun berbeda-beda. Ada yang secara spontanisasi juga, dan ada juga memang diselesaikan dalam berkala gitu ya, dengan tahapan-tahapan misalnya nih berkoordinasi dengan pihak terkait, dengan guru ataupun dari guru senior yang diperlukan untuk meminta pendapat gitu, meminta pendapat untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Nah, jadi seperti itu Ibu. Jadi apapun itu tidak bisa diintervensi ya, selama keputusan itu membawa kebaikan gitu. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Berarti Ibu selama ini melihat jenis kasusnya ya Bu. Jika kasus itu memang perlu diselesaikan dalam waktu itu juga, Ibu akan selesaikan. Jika memang kasus itu harus diselesaikan secara bertahap, maka itu akan dilakukan suatu prosedur ya. Selanjutnya nih, apakah ada seseorang atau faktor-faktor
mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Baik Ibu, jadi pada hal ini pastinya untuk mempermudah atau membantu saya selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika yang terjadi di sekolah saya ini melibatkan orang-orang terkait, pihak-pihak terkait, yaitu seperti karena terkadang saya sendiri juga kurang memahami, tapi terlihat lagi dari kasus mana yang terjadi gitu ya. Jadi yang saya libatkan yaitu tadi seluruh guru, orang tua yang terlibat dalam kasus itu ataupun pengelola sekolah. Nah, jadi sehingga nantinya mencapai suatu keputusan yang baik, termasuk juga dengan komite. Nah, jadi seperti itu. Jadi seluruh warga sekolah tetap terlibat dalam keputusan. Ibu tidak memutuskan sendiri, Ibu selalu bermusyawarah dengan warga sekolah dalam menyelesaikan masalah. Ya, benar. Ini yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalaman kita untuk mengambil keputusan terhadap dilema etika itu tidaklah mudah ya. Tidak mudah karena kita bisa saja apa yang kita putuskan belum tentu disukai sama orang lain, belum tentu disetujui oleh orang lain. Tapi walaupun demikian kita mempertimbangkan berbagai ragam sisi. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan itu kan kita harus pelajari dulu, dan itulah pentingnya juga kita bermusyawarah bersama dewan guru terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini ya. Nah, jadi ketika kita memutuskan suatu kebijakan atau keputusan, kita harus dalam kondisi yang tenang, gitu. Rasa kekeluargaan kita tidak tergesa-gesa, sehingga emosional kita ini stabil gitu. Jadi memberikan keputusan kita dalam suasana hati yang emosi. Nah, itu sangat penting. Terus bisa diambil juga melalui kesepakatan bersama dewan guru. Nah, setelah itu pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif juga terhadap kasus tersebut. Pengambilan keputusan yang objektif harus dihindari karena akan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan saja menjadi tidak adil terhadap kelompok-kelompok atau orang tertentu. Ternyata banyak ya Bu pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Baik Ibu, terima kasih luar biasa Ibu, saya dapat pencerahan dari Ibu dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata jadi